Markus 1 ayat 9. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Yesus menerima kepemimpinan Yohanes Pembaptis melalui mengikuti baptisan. Yesus memberikan contoh ataupun teladan bagaimana seorang pemimpin. Yesus menjadi pemimpin yang perlu kita ikut, kita contohi. Kita sebagai guru sekolah sahabat anak-anak memberikan contoh kepada anak-anak. Kalau kita berikan contoh yang kurang baik, maka anak-anak pun akan melakukannya seperti itu. Kenapa sampai diberikan tanggung jawab oleh jemaat kepada guru-guru sekolah sahabat anak-anak itu wanita? Karena mereka punya gaya itu bisa diikuti. Anak-anak tenang, duduk dia. Kalau bapak-bapak tidak mungkin. Anak-anak tenang, duduk dia. Tidak mungkin kan? Ayo berarti kita tanyain bapak-bapak ini. Harus periksa dokter. Yang kedua, Yesus berespon terhadap roh Allah. Markus 1:12. Segera sesudah itu roh memimpin dia kepada guru. Melalui kerjasama dengan Roh Suci, Yesus menyatakan kebersamaannya dengan Allah Bapa. Bila kita buat demikian, kita akan kuat dalam proses kepemimpinan. Ingat, ketika tanggung jawab ini diberikan kepada guru sekolah sahabat anak-anak, jangan pernah lupa mengundang kuasa Roh Kudus, supaya bisa dapat bekerja bersama-sama dengan kita. Kita harus mengambil komitmen yang tepat, bahwa ketika saya dipilih, saya diberikan tanggung jawab, maka saya akan menjalankan tanggung jawab ini sampai dengan akhir tahun. Paling bagus itu adalah ketika jemaat itu memilih para pegawai jemaatnya itu 2 tahun. 1 tahun berjalan, lalu di tahun itu kita buat evaluasi. Misalnya ada yang katakan bahwa saya tahun ini istirahat, maka itulah yang kita duduk bicara dan kita ganti. Tapi yang lainnya tetap untuk berjalan di 2 tahun. Kenapa? Karena kita akan mempunyai program yang harus dijalankan. Kalau 1 tahun tidak cukup, harus berjalan minimal 2 tahun. Nah, itu sebabnya dalam waktu ini memang kita sangat membutuhkan pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudusnya supaya bisa dapat bekerja bersama-sama dengan kita. Karena Yesus sebagai pemimpin telah memberikan contoh yang baik kepada kita. Yang ketiga, Yesus mengambil waktu untuk persiapan program di tempat-tempat yang sepi. Markus 1 ayat 13, di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya. Dia dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan, jangan nanti hari Jumat baru kita cepat-cepat ambil kita punya bahan apa yang perlu saya siapkan untuk Sabat itu atau Sabat besok. Semua itu pasti tidak akan jalan dengan baik. Tapi jauh sebelumnya kita ambil waktu, kita mulai duduk berpikir kira-kira apa yang saya harus buat. Misalnya kita mau bikin gambar, lalu di sana ada gunting, kita siapkan itu dengan baik. Sehingga waktu kita duduk bersama dengan anak-anak di sana, kita mulai dari awal, mulainya begini, sampai dengan pertengahannya begini, sampai terakhirnya begini. Semua itu bisa jalan dengan baik. Kita mengambil waktu untuk mempersiapkan bahan-bahan sehingga itu bisa jalan dengan baik. Yesus mengambil waktu untuk menyusun kembali kriterianya bagi pengambilan keputusan. Matius 4 ayat yang keempat. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Inilah contoh yang Yesus berikan. Bahwa seringkali orang bilang, dari makanan manusia bisa hidup. Ya memang betul, itu secara jasmani. Tapi kalau rohani, jasmani kita kuat, sehat, bagus,
sangat rohani mati, kita mati. Nah itu sebabnya Yesus memberikan contoh yang baik bahwa kita harus menyampaikan firman, dan penyampaian firman kepada anak-anak yang bertumbuh di dalam jemaat kita masing-masing. Dan saya mau sampaikan, mari kita buat seperti kalau yang pernah terlibat dalam kegiatan Pathfinder. Itu anak-anak yang umur dari 6 sampai 9 tahun itu terpisah dan guru-gurunya ada di sana. Begitu juga dengan Pathfinder, guru-gurunya ada di sana, mulai dari umur 10 sampai 15 tahun. Nah itu menurut umur dan mereka diajar terpisah. Oleh karena ada kurikulum di sana, seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa anak-anak itu kita harus pisah mereka sesuai dengan umur, sehingga mereka tidak terpengaruh dengan kakak-kakaknya yang ada di atas. Tapi mereka punya program sudah ada, kurikulumnya sudah ada. Kalau kurikulum sudah ada, berarti kita sudah harus bisa menentukan salah satu guru yang bisa dapat menangani mereka. Kalau tidak, kita mau supaya mereka gabung sama-sama dengan mereka, mereka tidak akan pernah terima materi orang dewasa. Contoh saja kalau bayi kita berikan nasi, dia tidak cocok, dia harus bubur seperti itu. Yang kelima, Yesus mengakui potensi, hanya 7 saja. Yesus mengakui potensi. Yesus memilih para nelayan yang tidak terpelajar karena mereka akan dididik oleh Yesus bagi pekerjaannya. Kalau melihat latar belakang kita, mungkin ada yang punya pendidikan tapi tidak bisa mengajak anak-anak. Tapi bagi mereka yang tidak terpelajar, sebagai mereka itu ada, berikan tanggung jawab kepada mereka. Pasti mereka akan melayani, mereka akan mengajar dengan baik. Amin. Macam pelan begitu. Amin. Kalau sudah saya bilang amin baru pelan, kita tidak pulang. Tenang. Yesus mengambil waktu untuk berkomunikasi secara personal dengan Bapaknya di surga. Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus mengambil waktu pagi-pagi benar, menurut Ellen G. White juga menganjurkan bahwa para pekerja Injil juga untuk ambil waktu, dan waktu yang tepat adalah pagi-pagi. Jadi kita ambil waktu pagi-pagi sebelum orang ribut dan lain sebagainya. Kita ambil waktu pagi, kita berdoa, memiliki komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya memiliki tanggung jawab di jemaat sebagai guru sekolah sahabat anak-anak. Tuhan bantu saya supaya saya bisa dapat melakukan tanggung jawab ini dengan baik. Karena saya didik orang lain punya anak, mungkin saja anak saya juga ada di sana. Sehingga waktu apa yang saya berikan, mereka dapat terima dengan baik. Wahyu 14 ayat 6 dan 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena tiba saatnya penghakiman, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Saudara, tanggung jawab itu kepada kita. Pekabaran itu harus disampaikan. Seringkali kita katakan sampaikan kepada orang lain, tapi di jemaat kita seringkali abaikan. Nah, ini sekarang tanggung jawab yang dipercayakan oleh organisasi, dipercayakan oleh Tuhan kepada organisasi, dan organisasi turunkan atau jalankan kepada kita. Maka pekabaran itu harus disampaikan. Seringkali kita berkhotbah dengan mengeluarkan biaya yang besar buat KKR, cari orang lain yang jauh di sana. Tapi sementara kita lupa bahwa anak-anak kita yang bertumbuh
Kenapa kita tidak ajak mereka? Toh mereka jadi besar kemudian atau besar ke depan, maka mereka itu tetap ada di jemaat. Nah, itu sebabnya pekabaran firman Tuhan ini harus disampaikan kepada setiap orang. Pokok masalah utama adalah perbaktian. Wahyu 14 ayat 12. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Kita semua adalah umat Tuhan yang tekun. Kita juga disebut orang-orang yang kudus, yang menuruti akan perintah Allah dan memiliki iman kepada Yesus Kristus. Nah, itu sebabnya kita memiliki ketekunan untuk mau melayani. Melayani itu dengan sungguh-sungguh, bukan dengan setengah hati. Itu sebabnya pagi-pagi sahabat sudah duluan ada di gereja untuk menyambut itu anak-anak yang datang. Siapa yang sering terlambat? Jangan lihat saya terus senyum. Saya sudah tahu yang senyum-senyum itu pasti terlambat. Betul kok. Saya tidak bilang angkat tangan, kalau angkat tangan nanti yang lain dia. Jadi datang pagi-pagi, sambut itu anak-anak, bilang selamat datang, selamat sahabat, supaya mereka senang. Aku saya punya guru ini cantik, walaupun mungkin sudah keriput, tapi tetap orang bilang, aku saya punya beb ini cantik, luar biasa. Artinya bisa sambut saya dengan baik, mungkin dengan pelukan yang hangat, sehingga waktu hari Sabat mereka datang cepat-cepat karena lihat beb yang cantik. Tidak ada ser yang cantik, betul kan? Ada ser yang cantik? Ada, coba kasih tunjuk. Yang sambut itu anak-anak di gereja bagaimana? Hai, kok cantik? Oke. Tapi pada prinsipnya adalah mari kita tekun untuk melayani akan anak-anak. Karena adalah tanggung jawab kita semua. Ketika kita mendidik anak-anak, maka kita sementara mendidik pemimpin-pemimpin yang akan muncul di jemaat. Saya waktu tangani itu orang muda 8 tahun. Saya coba lihat mereka. Ada yang kerja di pemerintahan, ada yang di kepolisian dan lain sebagainya. Setelah mereka diberikan tanggung jawab untuk berbicara, mereka berbicara luar biasa. Dan itu kepercayaan yang diberikan oleh instansi mereka. Dan saya katakan terima kasih Tuhan karena telah mendidik orang-orang muda di dalam jemaat sehingga mereka bisa dapat menjadi pemimpin yang baik. Mereka tidak gugup waktu bicara karena kita sudah didik mereka dari kecil sampai dengan mereka dewasa, dan itu ada di dalam jemaat. Jadi kalau kita tidak didik mereka dengan baik, maka kita mempermalukan diri kita di luar sana. Oleh sebab itu, marilah kita melakukan yang baik. Kalau kita mau menuruti perintah Tuhan dan kita memiliki iman yang sungguh, marilah kita buat yang terbaik. Dan kita harus buat komitmen pada itu. Ketika saya kembali, saya akan buat itu di jemaat saya. Amin. Amin. Selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mau di dalam nama Yesus. Amin.